Coba. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, selamat malam. Selamat datang kembali di Q&A program spesial Metro TV, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa, kali ini Q&A hadir dengan bintang tamu paling spesial. Di usia 12 tahun, sosok perempuan hebat ini sudah memulai karir di belantika musik Indonesia dengan merilis album rocknya. Seperti kata pepatah, hasil tidak akan pernah mengkhianati usahanya. Ia berhasil meraih kesuksesan di tanah air sebagai salah satu penyanyi rock wanita tersukses di awal tahun 90-an. Dan tidak puas sampai di situ saja. Untuk menggapai mimpinya, perempuan ini melambung jauh, terbang tinggi menjadi penyanyi bertaraf internasional. Sosok inspiratif satu ini telah menunjukkan kepada kita bahwa dengan bakat, kerja keras, dan dedikasi tinggi, kita dapat mencapai kesuksesan besar di bidang apapun yang kita impikan. Kisah dan prestasinya menjadi motivasi bagi banyak orang untuk terus mengejar mimpi-mimpi para penggemarnya. Dan kita berikan apresiasi yang paling meriah untuk Anggun Cipta Sasmi. Kali ini tepuk tangan untuk Anggun Cipta Sasmi. Kita undang Mbak Anggun. Mbak Anggun, apa kabar? Baik. Mbak Anggun, kita ngobrol dulu, luar biasa sekali. Bagaimana persiapan konsernya? Ya sudah, kan ini sekarang, sekarang hari apa sih? Ini udah mau konser? Udah mau konser, jadi ya persiapannya sudah maksimal. Sudah maksimal ya. Apa yang menjadi tujuan utama Mbak Anggun mau menggelar konser kembali di tanah air? Tujuannya sebenarnya ya para fans. Kalau misalnya kan saya sering sekali datang ke Indonesia, tapi ya untuk acara-acara private atau untuk keluarga. Jadi setiap kali tuh kalau saya di Indonesia kan pasti fans-fans pada tahu. Nah terus nggak enak kalau bilang, Mbak kapan sih konser, Mbak kapan sih konser, ya wes lah. Akhirnya dapat kesempatan lagi untuk konser tunggal. Tunggu, ada yang menarik dari Mbak Anggun malam ini. Yowis lah, Mbak Anggun masih bisa bahasa Jawa? Iya kan orang Jawa, Iya. tapi sebenarnya kalau aku diajak ngomong bahasa Jawa, akunya ngerti tapi aku nggak bisa balas lagi. Cuma Yowis tadi itu ya? Ya ada banyak yang lain sih, Ya. tapi... Mbak Anggun, karena mumpung Mbak Anggun ada di sini, boleh nggak sapa pemirsa Q&A dengan bahasa Prancis? Aduh, masih? Iya, dengan bahasa Prancis, Mbak. Ok. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette émission de Q&A. Et puis, je suis ravie d'être là. Tepuk tangan! Mbak, artinya apa, Mbak? Ya, saya senang berada di acara ini dan saya mengucapkan selamat datang kepada semuanya kok. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih, silakan duduk Mbak Anggun. Ini episode paling membahagiakan Mbak Anggun. Masa sih? Kenapa membahagiakan? Karena Mbak Anggun di sini tidak hanya sebagai bintang tamu kami, sebagai penyanyi papan atas dunia, tapi juga sebagai juri Q&A Idol. Dan kami akan tampilkan pemirsa, sejumlah peserta yang berbakat untuk nanti dinilai oleh Mbak Anggun C. Sasmi. Siap ya Mbak di Q&A Idol? Dan silakan nanti yang terbaik yang mana kita akan kasih hadiah untuk para peserta ini. Kita langsung sambut saja untuk peserta pertama. Kita sambut Gian Lugi untuk tampil ke depan.
Malam Mbak. Ayo, halo. Aduh, deg-degan nih. Karena tepuk tangan dong buat Mbak Anggun. Terima kasih. Ya kan muka-mukanya nggak pernah lihat artis internasional ya. Tapi yang saya senang dari Mbak Anggun ini suaranya bagus, saya sirik Mbak. Oh. Sebagai orang timur saya nggak bisa nyanyi. Nggak mungkin. Nggak Orang bisa. Timur tuh jago nyanyi semua. Saya kalau ikut karaoke juga palingan numpang ini ya patungan doang Mbak. Nggak. Tapi sirik bisa punya suara bagus. Makanya cocok berkarir di internasional Mbak. Oh. Jangan di Indonesia percuma punya suara bagus, ujung-ujungnya diambil pemerintah. Mbak, tema malam ini saya pengen kritik pemerintah aja ya. Oh, Mbak Anggun pernah tampil di depan Barack Obama, tepuk tangan. Cocok Mbak. Ya kalau saya palingan tampilnya di depan boroknya Obama ya. Nggak cocok di depan Barack Obama. Tapi Mbak Anggun ini sebagai penyanyi, kalaupun mentok-mentok pengen berkarir politik cocok. oh ya. Karena cuman penyanyi yang bisa minta suara ke rakyat. Oh benar. Kalau di konser, Jakarta mana suaranya? Nah dikasih tuh kan, biasanya dikasih kan ya. Tapi emang nggak semua penyanyi cocok jadi pejabat Mbak. Mbak Anggun nih suaranya tinggi. Kemarin ada vokalis band suaranya tinggi, gagal. Kita nggak usah sebut nama ya, inisialnya Giring ya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk ya. Komentarnya dulu penampilan pertama Komika Gian. Aduh, aku sebenarnya selalu buat aku ya, aku tuh sangat pengagum Stand up. ya para stand up comedian. Soalnya ini buat aku tuh satu pekerjaan yang paling sulit di dunia. Membuat orang ketawa itu kan susah ya, paling susah. Dan tadi lumayan loh, keren banget. Cuma aku nggak bisa ngomong apa-apa tentang Giring, soalnya temenan. Oh temenan Mbak, tolong dikasih tau ya Mbak ya. Jadi yes or no Mbak? Iya dong. Yes. Yes. Terima Oke, kasih. tepuk tangan buat Gian. Kita sambut peserta kedua, Bapak Triawan Munaf, pengusaha dan Waduh. politisi Indonesia. Aduh. Silakan Pak Triawan. Waduh. Aduh, deg-degan Pak deh Pak. Di sini ya, Ya. Apa yang ingin ditampilkan Pak? Silakan. saya terkesima, tapi ya ingin ditampilkan. Saya ingin menyanyikan sepotong Waduh. lagunya Mbak Anggun yang orang seumur saya tuh pasti tahu. Ah, Tapi pasti gugup banget sekarang nih. Gak apa-apa ya? silahkan Pak. Mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya seguda. Unforgettable. Dan itu masih relevan kapanpun juga. Karena memang orang yang tua-tua keladi itu banyak, termasuk saya. Oke, gimana komentarnya peserta kedua Mbak Anggun? Ya nggak mungkin enggak lah. Wong ini Pak Triawan toh, jadi saya jadi nggak enak kalau enggak. Jadi tapi memang benar Pak, saya tahu Bapak itu kan juga dulu musisi. Iya, Jadi pernah. dan pernah masih Pernah dong banget, Pak. iya, Kan pernah banget. sekali musisi tak akan Tetap jadi. musisi. Jadi buat Bapak yes. Yes. Silakan Pak Triawan Munaf duduk. Terima kasih Pak Triawan. Kapan lagi kan dengar Pak Triawan langsung nyanyi gitu kan? Langsung mengekspresikan tua-tua keladi loh Pak ini. Luar biasa Dan Bapak. ngaku lagi, Ji. Ngaku lagi Pak. Baik, kita sambut penampilan peserta ketiga. Sindo Alvito, jurnalis musik Medcom ID. Wow. Sindo. Halo. Wah sisiran ya. Waduh, iya dong. Ini aku akan membacakan sajak Anggun. Oh, Jadi selamat mendengarkan. oke. Entah tepian sungai Seine atau ganggang sempit Jakarta. Mimpi apa yang ingin kau jejaki? Dari anak putih abu-abu sampai tua-tua keladi, my sensual mind over their walls selamanya jadi memory of your shores. Entah Kroya, Jogja, Sahara, atau Valparaiso. Nocturno mana yang paling kau rindukan? Entah Merlot atau arak beras yang mengalir dalam sepimu, ku yakin Indonesia tetap dalam degupmu. Anggun C. Sasmi. Wow. Keren. Tanggapan
peserta Nulis ketiga. sendiri ya. Aduh keren, makasih loh. Thank you. Tapi saya nggak pernah minum arak. Oke. Enggak. Mungkin belum coba, makasih loh. Terima kasih. Keren, keren. Yes or no? Ya iyalah. Yes. Oke, thank Terima you. kasih. Jadi ya ikut bangga juga dengan para panelis Q&A ya. Semangat gitu. Oke, kita sambut untuk panelis yang paling luar biasa, panelis keempat dan peserta Q&A Idol keempat. Kita sambut Kang Maman Suherman, penulis Indonesia. Aduh. Silakan Kang Pengen Maman. nyisir kayak Sindu nggak bisa. Salah sampo, Pak. Itu dia. Saya bikin puisi spontan di sini. Waduh. Merasakan denyut jantungmu, mendengar degup nadimu, melihat tatap bola matamu. Aku merasakan, aku mendengar, aku melihat Indonesia yang anggun, tanah air yang selalu kau cinta. Apa makna puisinya, Kang Maman? Dia jauh, tapi hatinya tetap di sini. Tuh. Betul Pak, terima kasih banyak. Aduh, Makasih. aduh saya jadi nggak tahu mau ngomong apa lagi. Makasih Pak. Yes or no? Ya iyalah. Yes, silakan. Terkualat. Terima kasih. Kayaknya yes semua ya. Kalau no itu mungkin baru saya kalau nyanyi di sini no gitu. Coba Mbak. jangan. Oke, kita sambut peserta terakhir Q&A Idol kali ini, Novia Bamit, penyanyi dan aktris kita. Silakan Novia. Halo Coach. Ini baru bener. Halo Coach. Cantiknya. Terima kasih. Oh, belum mulai sudah langsung dapat tanggapan nih, luar biasa. Karena ini peserta sesungguhnya. Bilang cantik kan. Sadar nggak sih apa yang berpuluh tahun dilakukan Anggun di sana itu, di Eropa? Dipersembahkan oleh Gampang lagunya buat kamu. Dalam hitam gelap malam ku berdiri melawan sepi. Di sini di pantai ini telah terkubur sejuta kenangan, dihempas keras gelombang yang tertimbun batu karang yang takkan mungkin dapat terulang. Wajah putih pucat basi tergores luka,
Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Anggun dan juga Novia. Novia, jangan kemana-mana dulu, Novia. Oh, masih kan di sini. harus dinilai dulu. Biar fair ya, biar fair. Kan jujur, silakan. Ini kan tadi. coachnya Novia. Iya, Gimana dulu nih? aku sempat jadi coachnya Novia dan aku bisa mendapatkan apa sih, karena dulu sempat lihat kamu nyanyi salah satu laguku Iya. di lewat Instagram. Snow on the Sahara ya. Iya, dan buat aku sekarang nyanyi lagu ini Mimpi, kan banyak banget tuh penyanyi yang nyanyi lagu-lagu Mimpi. Kayak ini tuh versi yang the best deh. The best. Beneran loh. Suaranya tuh, aduh, Mau pingsan boleh nggak? soalnya dia tuh kalau nyanyi kan kayaknya tuh nggak ada effort sama sekali ya. Enggak, kadang tuh penyanyi kalau nyanyi tuh, kelihatan tuh perjuangan banget di muka. Gue juga begitu ya. Kamu enggak loh. Kamu kalau nyanyi tuh cantik, terus begitu suaranya keluarnya juga. Amin, aduh, amin, amin, amin. Tepuk tangan dong. Silakan Novia. Silakan duduk. Terima kasih Mbak Anggun. Untuk para panelis juga tepuk tangan sekali lagi ya. Ya. Luar biasa, jempol. Ini adalah panelis paling berbakat sepanjang episode ini. Sepanjang episode ini aja kan? Sepanjang episode kali ini, baik. Dan tentu saja kita akan kembali kepada marwah dari Q&A karena kita harus ada tanya jawab pemirsa. Betul. Dan kita akan menggali tentang sosok Mbak Anggun C. Sasmi. Tapi kali ini ada aturannya, Mbak Anggun akan ada 9 box. Di dalamnya akan ada topik-topik tentang Mbak Anggun yang akan kita bahas box per box. Siap. Nah, kita akan mulai untuk box pertama. Nomor favorit Mbak Anggun, mungkin bisa memulai box pertama, pilih nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6, oke. Ada Kita- berapa nomor ini? Ada Aku 9. langsung 6 aja sih. Oh, langsung 6. Ada kenangan dengan nomor 6? Dulu sering dapat angka 6. Baik, cinta tanah air. Baik, Mbak Anggun, Aduh, foto dari mana? Ya ampun. secinta apa sih Mbak Anggun dengan tanah air ini? Susah sekali untuk membilang sesuatu seperti itu. Kayak kalau itu kan kayak masalah apa sih, semacam secinta apa kita dengan ibu bapak, secinta apa kita dengan suami atau sang istri atau anak. Kan kita nggak bisa memberi kata-kata. Cintanya aku dengan negara mungkin ya buat aku saking cintanya anakku diberi nama Kirana. Anakku bisa bahasa Indonesia dan anakku suka makan nasi dan suka makan keju. Oh, gitu. Dan aku kalau nggak makan nasi masih lapar. Jadi Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi buat aku sebenarnya cinta kepada tanah air itu ya lebih dalam sih, karena yang apapun yang aku ucapkan sekarang ini kan kesannya hanya itu cuma bukti-bukti di luar aja ya. Tapi dalam hati sih, dan itu yang nggak bisa kita. Luar biasa. Kita akan mulai dari Kang Maman. Silahkan Kang Maman. Nah, justru ketika Anggun jadi juri di berbagai ajang, begitu melihat peserta dari Indonesia, Ya. binar bola matanya Oh langsung iya, beda. senang banget. Iya. Bagaimana tetap menjaga kejujuran, fairness-nya, tapi juga tetap mengungkapkan rasa, wah ini dari Indonesia loh. Nah itu susahnya karena kadang kan sebagai juri juga kita bisa menginfluence juri-juri yang lain. Aku kadang selalu, oh ini mudah-mudahan bagus ya, mudah-mudahan bagus gitu loh. Biar akunya tuh bisa bela-belain gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini setiap kali kalau ada khususnya di ajang Asia's Got Talent ya, kalau ada dari talenta dari Indonesia, itu kebanyakan ide mereka tuh unik sekali atau membawa sesuatu yang benar-benar hanya dari kita. Kan misalnya, kan tadi dirimu bilang orang Flores, kan kamu orang Flores tapi nggak bisa nyanyi. Iya, Kayaknya bohong deh. Kayaknya orang Flores tuh jago nyanyi semua. Karena tuh banyak banget datang bakat tuh dari sana. Jadi buat aku sebenarnya mudah sekali untuk bilang ke teman-teman juri lain bahwa oh ini kayaknya it's worth to untuk didengar lagi, atau kayaknya kita bisa masukin ya ke lolos ke babak selanjutnya kayak gitu. Good gitu. cop-nya kalau di Dewan Oh, iya. Juri ya. Iya. Nah ini Mbak Anggun juga dinobatkan sebagai juri pencarian bakat internasional terbanyak dicari di dunia saat juga menjadi juri di acara Star Maker di Belgia. Tepuk Belgia. tangan dong buat Mbak Anggun. Karena baik tadi ya jurinya ya. Oke, kalau Mas Hindu. Sebenarnya gimana sih Mbak Anggun waktu menembus industri yang global gitu, dan itu kan nggak Iya. mudah gitu. Ceritanya gimana? Ceritanya sebenarnya gini,
buat aku memang tidak mudah karena kan banyak sekali faktor-faktor ya. Sebagai penyanyi ya harus punya suara, harus punya presence, karisma. Tapi kita juga dan harus mau bisa bekerja keras. Tapi kita juga harus punya faktor keberuntungan. Kadang yang keberuntungan itu yang mengenalkan kita ke orang yang tepat. Dan yang keberuntungan itu yang memberi kita waktu yang tepat. Dan memberi kita lagu yang tepat. Dan ini semua tuh kadang tuh semua itu harus jadi satu. Untuk supaya satu artis tuh bisa pada saat itu disukai, dikenali, lagunya disegani, jadi banyak faktornya, banyak sekali. Tapi dari sisiku sendiri yang aku selalu coba untuk junjung tinggi adalah untuk menjadi diri sendiri. Aku nggak selalu, aku kalau ngomong bahasa Inggris juga nggak berlogat Amerika. Aku nggak punya, atau tiba-tiba merubah menjadi seseorang yang aku nggak biasa jadi gitu loh, merubah penampilan. Aku justru kepingin menonjolkan apa yang mereka nggak biasa lihat. Karena inilah justru jadi kayak semacam kekuatan yang aku pegang dari dulu selalu itu. Mbak aja saya juga mau nanya, boleh kan? Oh boleh dong, silakan Pak Triawan. Ya Pak. Mbak Anggun atau Anggun aja kali ya. Ya. Anggun, sadar nggak sih apa yang berpuluh tahun dilakukan Anggun di sana itu, di Eropa, itu sebetulnya punya advertising value yang tinggi banget buat Indonesia. Dan tidak semua artis ya Pak ya, itu bisa menjadi seperti Anggun, itu. membawa Indonesia. Iklannya pun yang dibuat orang Indonesia, yang kita buat untuk mengiklankan Indonesia, belum tentu seberhasil apa yang dicapai oleh Mbak Anggun di sana. Oh alah. Membuat istrinya Pavarotti pun mengizinkan Diko berduet dengan Pavarotti secara virtual. Bener. Dipersembahkan oleh Oke, pemanasan untuk box pertama kita sudahi dulu. Kita lanjut box kedua, nomor berapa Mbak Anggun? Nomor 4. Box nomor 4, kita buka box nomor 4. Apa isinya box nomor 4? Destruksi nada. Oke. Novia untuk memulai box kali ini. Sebenarnya Novi pengen nanya sarannya coach untuk musisi-musisi muda nih yang di Indonesia yang ingin berkarir keluar. Sarannya sebenarnya gini, buat aku musisi muda sekarang tuh PR-nya banyak banget. Karena kalian tuh nggak hanya harus bisa bermusik, tapi kalian juga harus bisa punya mentalitas baja. Dan udah gitu PR-nya banyak banget lah, karena nggak cuma untuk membuat satu lagu yang bagus, nyanyi dengan sepenuh hati, dan membuat video klip yang keren. Tapi videonya harus viral juga di TikTok. Harus lagunya juga mungkin yang tadinya kalau kamu lagi nulis lagu tuh, mestinya tuh mungkin 3 menit something gitu, cuma 2 menit. Harus bisa lebih fleksibel. Dan terus udah gitu menanggapi yang di sosial media itu segala kicauan orang-orang yang kadang terlalu pedas dan terlalu tidak beredukasi itu dan tidak bertata krama di sosial media. Buat aku itu membuat polusi besar sekali dalam kreativitasan satu musisi. Dan jadi saranku cuma satu, jalan aja. Kalau misalnya someday aku ikut audisi yang dimana jurinya coach, lolosin ya. Ini curang kalau kayak gini. Itu kayaknya udah ini ya. Ini menarik juga melanjutkan apa yang Novia tanyakan Mbak Anggun. Di era sekarang itu banyak sekali penyanyi-penyanyi instan karena cepat viral di media sosial seperti itu. Ada yang memang bagus dan memang ya deserve untuk kemudian viral terus kemudian bikin album. Nah, sebagai seorang penyanyi yang memiliki proses panjang untuk dapat sukses seperti sekarang ini, bagaimana Mbak Anggun melihatnya? Bahkan ada juga yang sukses karena kontroversi.
seperti itu. Ya, ya tapi itu kan yang bisa kita lihat kan bedanya adalah ada orang yang membuat satu karir, yang lainnya hanya untuk sesuatu yang mungkin semacam mini fenomena. Dan mungkin sekarang ini ya kayak petasan aja gitu loh. Tapi yang jelas ada ruang untuk semuanya untuk eksis. Itu bagus buat aku. Tapi kalau untuk ngomongin tentang musik, ini yang aku agak karena ya musik itu sebenarnya nggak bisa ada kompromi secara itu. Sebagai musisi atau penyanyi, penulis lagu tuh harus bebas dalam berkreasi. Tepuk tangan. Silakan kamu. Saya ingin lanjutin soal advertising value. Saya yakin karena advertising value plus karisma plus idealisme membuat istrinya Pavarotti pun mengizinkan Nico berduet dengan Pavarotti secara virtual. Bener. Iya. Gimana caranya bisa kemudian akhirnya dan kemudian orang mengenal, nggak semua orang dapat izin untuk berduet secara virtual dengan almarhum. Nah itu termasuk jadi kayak salah satu kado dari hidup ya. Jadi satu hari aku dihubungi oleh Nicoletta Mantovani yang istri mendiang Pavarotti. Dan beliau bilang bahwa aku tahu Luciano, kalau dia kenal sama kamu, dia tuh kepengen banget nyanyi sama kamu. Karena Luciano Pavarotti itu termasuk penyanyi tenor yang memang suka ngambil atau kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi dari genre musik lain. Dan buat aku itu tuh dia tuh rebel banget karena kan dalam genre musik klasik nggak boleh sebenarnya. Bangun, ada yang bilang bahasa Perancis itu kan seksi gitu ya, apalagi buat musik gitu. Nah, mungkin nggak sih kalau menurut opini Mbak Anggun gitu ya, bahasa Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia itu populer di Eropa karena sebelumnya aku pernah interview Steve Lillywhite gitu, produsernya U2. Dia bilang dia suka bahasa Indonesia karena akhirannya, fonetiknya bagus lah menurut dia. Nah kalau menurut Mbak Anggun sendiri, mungkin nggak sih orang-orang Eropa itu akhirnya mendengarkan lagu bahasa Indonesia? Sebenarnya mungkin banget. Apalagi kan sekarang dengan adanya Korea ya. Semua musik, di mana-mana orang-orang nyanyi lagu dengan bahasa Korea. Ngerti juga enggak. Tertarik nggak untuk main musical di Indonesia? Kalau saya melihat kualitasnya sudah bagus. Nggak kalah lah sama Broadway atau West End. Kebetulan aku udah 2 kali main musical. Di sana ya. Tahun lalu dengan satu musical baru dengan itu hidupnya Al Capone. Jadi ceritanya Al Capone dijadikan musical. Yang jadi Al Capone tuh penyanyi seriosa namanya Roberto Alagna. Terus aku jadi istrinya. Sebenarnya simpenannya sebenarnya. Terima kasih untuk box yang kedua. Kita masih ada box lainnya. Box ketiga, pilih nomor berapa Mbak Anggun? Box ketiga? Ya, ketiga. Oh, ketiga saja. Box ketiga, pilih box nomor 3. Kita buka. Dunia Aku Punya. Ini salah satu judul album ya Mbak ya? Itu judul album rock pertama yang di-aransemenin sama Om Ian Antono. Bicara soal yang pertama dan juga masa lalu, karir dan perjuangan Anggun ini banyak sekali. Tentu saja juga banyak support system dari sosok Anggun yang menjadikan ia menjadi seperti ini. Kita lihat dulu, ada satu foto menarik. Oh, nah, Mama, ini adekku. Ini siapa aja Mbak Anggun? Yang kedua laki-laki aku nggak tahu, lupa. Tapi ada Mama, ada adekku perempuan Anggit yang di belakang aku. Kiri kanan aku nggak tahu, pemain band toh atau sopo. Mbak Anggun nggak tahu ini siapa ya? Enggak, itu foto dari mana Mbak? Ini nggak kenal siapa? Lupa ingat. Kang Maman tahu nggak ini siapa? Saya. Kang Maman. Nah, boleh diceritakan Kang Maman? Kok? Saya ingin mengajak Anggun untuk jadi cover di majalah, di tabloid Nova waktu itu. Lalu Tante Din bilang kita jemput Anggun di sekolahnya, bawa ke studio, baru kita makan bersama, baru motret. Beneran? Itu saya yang saya. Ya Allah, Masih ada rambutnya kan? Kang Maman dari sebelah sini banyak meragukan, hah masa sih? Iya, pangling loh. Apa yang disampaikan orang tua Mbak Anggun ke Kang Maman tentang sosok putrinya ini waktu itu? Dia percaya betul bahwa anak Tegalan itu
bisa mendunia. Pembelajaran yang paling luar biasa dari bapakmu namanya Darto Singo. Betul. Bikin cerita anak tentang singa. Ya. Tapi justru singanya bukan jadi tokoh, tapi jadi manusia yang rakus, Iya. makhluk yang rakus. Dan ketika saya nanya kenapa kamu nggak menokohkan dirimu sendiri, ya begitulah saya manusia yang penuh dengan kekurangan. Dan itu ada di buku ini. Wow. Ini semua karya bapak kamu. Saya nggak akan lupa karena kami sama-sama geng lahir 10 November. Ya. Iya. Iya, Hari Pahlawan. Iya. Aduh, aku bisa minta nggak? Boleh? Justru saya bawa untuk Anggun. Beneran? Iya. Duh, makasih. Seneng. Sampai ke dia. Kok bisa-bisanya sih masih ada? Mbak Anggun Om boleh Darto. dong diceritakan value dari orang tua yang selama ini masih dipegang untuk Mbak Anggun menapaki kehidupan, karir. Aduh. Iya, Bapak tuh apa ya? Aku jadi bingung ngomongnya. Bapak dari dulu memang Bapak tuh orang yang bukan seseorang yang murah, yang mudah sekali untuk berbicara sesuatu, untuk muji. Jarang sekali memuji. Tapi yang aku ingat sampai sekarang, kalau misalnya aku nyanyi dimanapun, aku selalu bisa lihat Bapak tuh ada di mana. Dan untuk supaya aku tahu kalau aku nyanyi bagus atau tidak, atau apa konser ini oke apa enggak, dia nggak pernah bilang sebelum atau sesudah. Tapi pas aku lagi nyanyi, kok kamu ngeliatin terus, dia selalu begini. Kalau dia begini, wah, Bagus. udah deh, udah langsung plong gitu loh. Jadi itu yang sampai sekarang aku bawa. Karena kan Bapak sudah meninggal udah 20 tahun. Dan ya aku sebelum pandemi kita sempat ke Kroya, ke makam Bapak. Jadi aku ngenalin suami dan anakku. Kalau dia hadir hari ini di sini, apa yang ingin kamu sampaikan? Apa ya? Banyak sekali sih. Banyak pertanyaan sebenarnya. Banyak pertanyaan tentang ya banyak pertanyaan yang mungkin lebih ke personal sih. Banyak karena saya dan Bapak yang sering berantem di rumah. Tapi bapakku ini bukannya aku nggak mau, bukannya ini apa? Aku tahu Bapakku tuh nggak ada substitusinya. Ya. Karena yang aku kangeni dari Bapak, yang aku sebeli, yang aku cinta dan yang aku nggak suka itu tuh di Bapakku. Dan ini aku akan selalu pasti akan selalu merasa kehilangan karena ya Bapakku udah tidak ada. Tuh kan. Tepuk tangan untuk ayah dari Mbak Anggun. Kalau Novi nyanyi udah nggak takut sama semuanya gitu. Iya. Karena udah pernah ngelewatin hal yang sangat menakutkan gitu. Dipersembahkan oleh Oke, sedikit aja. Kayaknya nggak afdol nih kalau tadi Mbak Anggun cerita yang diapresiasi dari musisi-musisi angkatan sebelumnya. Nah, yang bikin aku penasaran, kalau musisi Indonesia hari ini nih yang masih muda-muda, siapa sih yang Mbak Anggun approve nih? Gitu. Yang aku approve? Iya. Wadaw! Aku suka banget sama Isyana. Yes. Isyana Sarasvati buat aku tuh termasuk seorang artis yang komplit dan anehnya dia, lucunya dia, itu ngelawak loh, Sri Mulat banget orangnya kan. Terus udah gitu kreatif banget. Dia classical music bisa, main piano bisa.
dan ngaransemen lagu bisa. Dan sekarang main musiknya metal. Tapi keroncong juga jago gitu loh. Jadi ini orang tuh nggak ada ininya, dia tuh bebas gitu. Inilah satu artis sesungguhnya buat aku hari ini tuh Isyana. Ya. Baik. Oke, satu lagi Novia untuk box kali ini. Aku sebenarnya lebih ke penasaran. Aku ngerasain hal yang sama di mana papa aku sangat keras juga, yang dimana kalau lagi nyanyi di atas stage itu ditungguin banget di depan, terus kayak jangan sampai kayak gitu tuh kayak takut banget. Tapi sampai akhirnya pada saat ini juga kalau Novi nyanyi udah nggak takut sama semuanya gitu, karena udah pernah ngelewatin hal yang sangat menakutkan gitu zaman dulu gitu. Traumanya dalam banget sampai saat ini. Pertanyaan aku, apa hal yang misalnya kayak Novi dulu tuh sangat dilarang untuk makan minyak, sambal sama papa, terus dilatihnya tuh kayak larinya tuh ke gunung terus ke pantai, dari gunung ke pantai terus teriak di dalam laut. Apa yang dilatih sama papa yang benar-benar coach ingat banget gitu sampai saat ini, yang latihnya tuh keras banget sama coach? Yang latihannya keras sebenarnya ini sih kayak pakai buku di atas kepala. Jadi kalau pas nafas itu di sini, bukan, jadi nggak bergerak-gerak. Masih ingat yang dimasukin ke baskom kamu? Mukanya. Supaya bernapas di air. Itu mah dibully ya. Baik, oke, kita akan next box. Kak Anggun, pilih box nomor berapa? 8. Box nomor 8. One night only. Konser ya. Mbak Anggun sebentar lagi akan menggelar konsernya yang luar biasa ditunggu oleh para penggemarnya di Indonesia. Dan tentu saja ia tidak sendiri, ada para support system yang luar biasa yang akan kita hadirkan langsung di panggung Q&A kali ini. Kita akan undang bersama Mas Umbu Joka, Jawa Koda, dan Mas Andi Rianto. Kita berikan sambutan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Mas Andi Rianto silahkan. Mas Umbu silahkan. Silakan, ini ada Mas Umbu, langsung saja yang empunya gawenya ya sebagai promotornya. Halo. Apa sih makna di balik tema konser Anggun Enchanting Anggun ini? Iya, enchanting itu kan artinya hypnotizing, mesmerizing. Pokoknya anything yang Mbak Anggun is, nah kita coba rangkum menjadi satu kata yang lebih indah dari itu. That's why we pick enchanting. Mbak Anggun sangat hands on juga dari sisi artistik dan teman-teman dan kawan-kawan. Jadi pasti teman-teman harusnya amazed lah. Harusnya amazed. Karena yang dicari adalah memang ini malam ini enchanting. harus dibuktikan ya. Oke. Betul. Kalau Mas Andi, bagaimana Mas Andi Rianto ini mendeskripsikan kolaborasi dengan sosok Mbak Anggun saat ini? Kolaborasi kali ini istimewa karena sebelumnya saya sering kali bekerja sama Mbak Anggun, tapi memang bukan sebuah konser berskala sebesar ini, dan ini benar-benar full konser dari A sampai Z. Itu emang kita pikirin semuanya, konsepnya, dan buat aku Anggun kenapa jadi Anggun sekarang tuh ya emang karena luar biasa dia. Dia luar biasa karena etos kerjanya, disiplinnya, kemudian dia being very humble-nya. Nanti malam semua pasti bisa merasakan itu. Kedivaan seorang Anggun, tapi semuanya itu dilakukan pakai dari sini nih, dari hati. Dari hati, tepuk tangan dong. Gak sabar nih. Nah, Mbak Anggun sendiri diapit oleh fansnya dari bayi, ada yang dari 20 tahun lalu, dan sekarang bekerja sama menyokong. Berarti umur gue berapa ya? Konser. Wah, gitu ya. Ini sebenarnya arahnya ke situ. Kenapa Mbak Anggun memilih melibatkan dua sosok luar biasa ini? Melibatkan, jadi gini, ini kan kita jodoh-jodohan ya. Betul. Aku sama Andi kan temenan udah lama sebenarnya, gitu loh. Tapi belum kesampaian. Belum kesampaian. Iya, kamunya SD, akunya udah kuliah gitu ya. Jadi belum kesampaian beneran kerja bareng seperti ini. Dan buat kita tuh kayak semacam kayak bucket list ya, kepingin dari dulu. Dan nggak cuma dia, ada Rangga Jonet yang juga menggarap semua visual.
Keren banget. Jadi buat aku tuh jadi ada dinamika antara kita semua ini yang akan menghasilkan sesuatu yang mudah-mudahan lancar dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena ini beneran gregetan. Sama, kita juga gregetan. Amin, tepuk tangan ya. Ketika beliau tampil yang duet virtual dengan Pavarotti, yang teringat betul langsung Bapak ketika dia mengatakan, anak saya akan jadi. Karena itu tolong jaga dari kecil, jangan bikin dia terkarbit, jangan dandani, tampilkan dia apa adanya meski di cover gitu kan. Jadi terasa betul prosesnya. Nah, saya ingin merasakan malam ini akan ada kejutan seperti itu juga dari sisi Mas Andi atau juga dari sisi saya ingin melihat Anggun tampil bukan sekedar nyanyi tapi dialog-dialognya di atas panggung kan cerdasnya kedapat. Dan kita harus dapat itu juga. Kejutan nanti. apa nih Mas Umbu? Mas Ngomong Andi? biasa aja udah cerdas kelihatan. Itu dia, Nanti itu dia. di konser ya. Mas Andi dulu? Ya, kalau aku boleh cerita, jadi dari awal kita memang ada ya akan scriptwriternya ada, tapi pokoknya Anggun selalu bilang Mbak Anggun, aku mau seintimate mungkin, aku mau bercerita sama storyteller, dia mau cerita konser ini, lagu ini tentang apa, perasaannya tentang apa, jadi dia udah ada di otaknya sendiri Indo banyak nih untuk nanti malam nih. Jadi itu saya rasa itu juga kekuatan Anggun nanti malam. Gimana dia sebagai nama dia konser Anggun dan dia juga membawakannya benar-benar dia tuh hostnya, dia benar-benar yang oke ini rumah gue, ini lagu-lagu gue. Wow. Gitu. Baik, yang terakhir Kak Afdol, Mbak Anggun boleh dong pesan buat kita semua dan juga para penggemar, orang tua, Gen Z atau apapun lah istilahnya, value hidup yang mungkin bisa kita pelajari dari sosok Anggun. Ada pesan-pesan Mbak sebelum kita akhiri? Aduh, apa ya? Dari tadi tuh aku ngerasa kepalaku tuh jangan besar banget gitu. Kesannya tuh begitu pulang dari Q&A ini aku jalannya beda. Jadi rambutku juga gitu ya Mbak? sendirian. Jadi lebih sumringah. Terima kasih banget. Aku cuma pengen... Jangan dibawa ke hati dong. Kita beli quick. No, pesan aku cuma ya aku merasa sangat berterima kasih dengan Indonesia sebenarnya. Karena walaupun aku pergi udah lama, kesannya tuh kalau setiap kali kembali ke sini tuh udah semacam udah kayak bude yang tiba-tiba balik lagi atau kakak atau yang baru datang dari perantauan. Aku tuh selalu merasa bahwa di rumah sendiri aku masih merasa ini rumahku gitu loh. Walaupun sekarang udah banyak rumah-rumah lain yang aku kan tinggal udah di 3 benua, tapi mau nggak mau Indonesia tak akan selalu lah. Aku nggak akan mungkin bisa, walaupun aku keluar dari Indonesia nggak mungkin bisa keluar dari aku. Itu aja. Wow. Kayaknya kita harus kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Anggun, Mas Andi, Mas Umbu. Sukses terus untuk karya-karya dan konsernya nanti. Kita dukung terus dimanapun berada dan karya-karyanya kemanapun Mbak Anggun pergi. Mbak Anggun juga akan selalu di hati kami semuanya. Iya kan? Tepuk tangan. Para panelis tepuk tangan yang paling berbakat se-Indonesia. Juara. Keren. Para penonton, terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih teman-teman, ini adalah luar biasa sekali episode yang sangat mengharukan, menginspirasi dan semoga perasaan ini juga Anda rasakan dimanapun Anda menonton Q&A, pemirsa dimanapun berada. Dan terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang telah menyediakan baju yang saya kenakan pada episode kali ini. Semoga selalu sukses selalu dan sekali lagi sukses untuk Anggun membawa nama Indonesia lebih anggun lagi di kancah mancanegara. Dan atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Mas, terima kasih banyak. Metro TV
Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.